Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, masih senantiasa mencurahkan ataupun melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa merasakan hidup, masih bisa bernafas, dan juga masih bisa melaksanakan ibadah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa agama Islam ini, telah membawa umat Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Sadullah, NIM 21140202125, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan ataupun menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 174 hingga ayat 176. Sebelum saya menafsirkannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم, yang artinya sesungguhnya orang yang menyembunyikan apapun yang telah diturunkan kepada Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ataupun tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpanan yang jauh dari kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, yakninya orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat ataupun ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut agar kepemimpinan mereka tidak lenyap, dan agar tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab pada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek nenek moyang mereka. Maka
mereka merasa khawatir jika hal tersebut ditampakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka itu, yaitu harta duniawi yang sedikit. Mereka rela menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Dengan demikian, berarti mereka menukar hidayah dengan hidayah perkara yang hak, membenarkan Rasulullah SAW dan iman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta duniawi yang sedikit itu, akhirnya kelak mereka akan kecewa dan juga merugi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kerugian mereka di dunia ini ialah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya kebenaran Rasulnya melalui apa yang ditegakkannya, dan Allah membekalinya dengan ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang mematahkan hujah mereka. Pada akhirnya orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikutinya, kini benar-benar mengikutinya. Dan jadilah orang-orang tersebut pembantu Rasulnya dalam memerangi mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Allah mencela perbuatan mereka para ahli kitab bukan hanya pada satu tempat dari Al-Qur'annya, yang antara lain ialah ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ataupun tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Al-Baqarah ayat 174, yakni menukar dengan harta duniawi. Maka sungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu hanyalah api belaka, sebagai balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak di hari kiamat berkobar-kobar di dalam perut mereka. Sama halnya dengan gambaran yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Sesungguhnya orang yang makan ataupun minum dengan memakai wadah dari emas dan perak, tiada lain hanyalah meneguhkan ataupun menelankan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Surah Al-Baqarah ayat 174. Dikatakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka, mengingat mereka menyembunyikan perkara hak yang mereka ketahui. Untuk itu mereka berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim. Allah tidak mau menyebut dan memuji nama mereka. Bahkan Allah mengazab mereka dengan siksa yang amat pedih. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawayh dalam bab ini meriwayatkan melalui hadis Al-Amashi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Ada 3 macam orang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegur ataupun menyapa mereka, dan tidak pula melihat mereka, serta tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yaitu
orang tua yang berbuat zina, raja penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang takabur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal mereka, ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 175, yaitu mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah menyiarkan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat Rasulullah SAW alaihi wasallam, perihal kerasulannya dan berita gembira kedatangannya, perintah mengikutinya dan percaya kepadanya. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan kesesatan ialah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Wal adzab bil maghfirah, maksudnya mereka menukar maghfirah Allah ataupun ampunan Allah dengan siksanya, yakni penyebab-penyebab maghfirah mereka tukar dengan penyebab-penyebab siksa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama asbarahum 'alan nar." Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa mereka berada di dalam siksa yang keras lagi besar dan mengerikan, hingga membuat orang yang melihat mereka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut. Padahal kerasnya siksaan yang mereka alami tak terpikirkan dan semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa seperti itu. Menurut pendapat yang lain, sehubungan dengan makna firman-Nya, maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka. Disebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq." Yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Yakni sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras ini. Tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW juga kepada nabi-nabi sebelumnya kitab-kitabnya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara yang batil. Sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokannya. Ahli kitab memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, akan tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau menyeru pada mereka ahli kitab pada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan perkara yang ma'ruf serta melarang mereka melakukan perbuatan yang munkar, tapi mereka mendustakannya, menentangnya, mengingkarinya dan menyembunyikan ciri-cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Oleh sebab itu mereka berhak mendapatkan azab dan balasan yang setimpal. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 176. Pada ketiga ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman dan kutukan terhadap pendeta-pendeta Yahudi karena mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, padahal sifat-sifat tersebut sudah tertera dalam kitab suci mereka. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya mereka tidak kehilangan pengaruh dan kedudukannya, serta khawatir tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa lagi di orang-orang Arab, di samping agar orang-orang Arab, orang Yahudi tidak memeluk agama Islam. Secara redaksional, kecaman dan kutukan pada ayat tersebut bersifat umum, sehingga memberi makna bahwa kecaman dan kutukan Allah seakan-akan untuk setiap orang yang menyembunyikan ataupun yang diperintahkan agama untuk disampaikan.
termasuk menyembunyikan hukum-hukum Allah dan ilmu pengetahuan yang semestinya disiarkan dan dikembangkan, tidak hanya terbatas pada ahlul kitab, namun juga mencakup semua orang yang secara sengaja menyembunyikan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.